Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bawa setiap hati kita. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebab itu sama-sama malam hari ini kami datang berkumpul satu hati. Kami mau bawa setiap hati dan keberadaan kami. Naikkan pujian kami. Sembah kami, doa kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada. Tuhan Engkau Allah yang maha hadir. Kuasa kasih dan hadirat-Mu Tuhan itu menyertai setiap kami. Biar malam hari ini kami mau menaikkan pujian kami, rasa syukur kami, terima kasih kami Tuhan. Oh kami datang mengucap syukur. Terima kasih buat kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Bawa setiap hati kami malam hari ini menikmati hadirat-Mu, menikmati baik-Mu Tuhan. Mari ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga Tuhan, berharga di mata-Mu. Hanya Kau Bapa, Kau Bapa yang baik. kami mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu. Amin. Mari sama-sama angkat hatimu sembah. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu, buat kebaikan. kau bersyukur Tuhan. Oh, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Bapa, Kau Bapa yang baik. kami mengasihi. Ku mengasihi-Mu. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hati. Tuhan, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Oh, ku berikan syukurku buat pertolongan, buat pertolongan-Mu. sebab Kau jadikanku berharga Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik. Kami mengasihi-Mu, ku mengasihi. Sama-sama mari nyatakan. Tuhan, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukur
pertolonganmu, buat pertolonganmu. sebab kau jadikan, sebab kau jadikanku Berharga di matamu, berharga di matamu Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kami menaikkan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Bahkan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami dan waktu-waktu kami sampai hari ini Tuhan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur pada segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu teruji dalam hidup kami Tuhan. Senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa senantiasa Engkau pegang erat setiap hidup kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Sebab itu datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. pertolonganmu. Terlalu baik, terlalu besar perbuatan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ku berikan Syukurku buat kebaikanmu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku terima kasih Bapa. buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikan, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa lebih dalam rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan. Datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu. Tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, membawa hidup, menyembah-Mu Yesus Tuhan. yang Oh, segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa segenap hidupku. Oh, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Amin. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Ku membawa hidup. Tuhan, ini persembahanku. Inilah persembahan Hanya bagi Yesus. Yesus Ya Tuhan, yang terindah. indah
Selamanya ku membawa hatiku, Ku membawa hati, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku. panggil namanya Yesusku, Engkau terindah. selamanya, Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku. membawa hidup. Tuhan, ini persembahanku, Inilah persembahan hanya bagimu, untuk Yesusku yang terindah. selamanya, Selamanya ku menyembah. kami bawa hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu, nama di atas segala nama, Yang terindah, nama yang begitu besar mengasihi kami, nama yang memelihara hidup kami, hanya namamu Tuhan, namamu Yesus, nama yang terindah. Ku membawa hatiku, amin. hanya Engkau di hidupku. Amin. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, Membawa hatiku, ku membawa hatiku. hanya Engkau, Hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, hanya Kau Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. persembahanku, Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Selamanya kami mau mendekat kepada-Mu. Selamanya kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Biar kami boleh terhubung dengan-Mu malam ini Tuhan. Bawa kami untuk melekat di hati-Mu. Mari masing-masing pribadi datang lebih lagi.
melekat di hatimu, Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Iya, shalom saudara. Kali ini saudara akan mengikuti perjalanan kami ke negara Turki, Armenia, dan Georgia. Iya, perjalanan ditempuh dari Jakarta. Kita naik pesawat 8,5 jam dan kita landing di Abu Dhabi. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan lagi ya 3,5 jam itu menuju ke Turki. Sama Hittite Empire'ment itu. Nanti biasanya tamu-tamu kota İstanbul belum ada macet. Ini bukan macet. Kalau macet gak bisa jalan seperti di Jakarta. Lalu kami melakukan penerbangan lagi saudara untuk menuju Gunung Ararat ya. Perjalanan pertama kami adalah menuju Gunung Ararat. Kita tahu bersama dalam kitab Kejadian kisah dari Nuh ketika air bah itu selesai ya, dan kapal atau bahtera yang dibuat Nuh itu akhirnya terdampar di pegunungan Ararat. Nah, kita terbang saudara dari Istanbul menuju ke satu kota kecil di negara di bagian timur Turki. Ini adalah sebuah kota, namanya itu Iğdır kalau dibaca dalam bahasa Syria, tapi tulisannya Iğdır kalau dibaca dalam bahasa Indonesia. Di kota Iğdır ini merupakan satu kota yang terletak di bagian timur Turki dan terletak di dekat perbatasan Armenia. Seperti yang kita tahu saudara, bahwa Gunung Ararat itu terletak di perbatasan antara Armenia dan Turki. Ya, kita bisa melihatnya dari Armenia, kita juga bisa melihatnya dari Turki. Akhirnya tibalah kami di kota ini, dan setelah kita sampai ya, kita akan melanjutkan perjalanan ya, melihat ya Gunung Ararat saudara itu. Kita lanjut pendakian menuju ke puncak ya, tempat dibangunnya monumen tentang sejarah Nuh ya, bahtera Nuh
tersangkut di pegunungan Ararat ini, saudara. Ya, dan kita menanjak naiki bukit-bukit. Nanti dari atas kita akan menyaksikan bagaimana keindahan ya Gunung Ararat di depan mata kita, di mana satu tempat bersejarah bahwa kisah di dalam Alkitab itu benar-benar ada, terjadi, dan memang sejarah pernah mencatatnya. Ikuti terus perjalanan kita. Adalah penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Saya berada di Noah's Ark Visitor Center. Ini adalah satu tempat yang dibangun untuk mengingat kisah ya Nabi Nuh, ya, ingat kisah Nuh ketika dia bahteranya itu ya tersangkut di Gunung Ararat. Di belakang saya ini ada Gunung Ararat, ya, seperti yang saudara lihat. Iya, shalom saudara, saya berada di daerah Armenia. Kita sedang melihat tadi itu Gunung Ararat, di mana di dalam Alkitab, di kitab Kejadian kita tahu ceritanya bagaimana ketika Nuh ya diperintahkan Tuhan membuat satu bahtera karena air bah akan menutupi bumi, dan akhirnya Nuh membuat bahtera itu, dan akhirnya hujan lebat menutupi seluruh bumi sehingga tidak ada satupun yang selamat kecuali yang dimasukin Nuh di dalam bahtera itu. Dan ya di dalam Alkitab diceritakan bahwa akhirnya bahtera itu tersangkut ya di Gunung Ararat. Di belakang saya yang ada salju di atas itu adalah Gunung Ararat, yang dipercaya bahwa tempat itu adalah tempat di mana ya bahtera Nuh tersangkut. Saudara, apa yang terjadi di Alkitab itu sungguh ada dan luar biasa. Karena itu tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, ya. Kita percaya bahwa apa yang disuruh Tuhan dari Nuh, kita belajar tentang iman. Tanpa ya melihat, Nuh hanya percaya bahwa itu akan terjadi. Sehingga waktu itu Nuh sudah disuruh memberi kabar kepada orang lain agar mereka juga ikut masuk. Tetapi orang-orang lain menganggap Nuh gila, karena bagaimana mungkin akan ada air bah yang menutupi bumi. Tetapi itu sungguh-sungguh terjadi. Karena itu saudara, kita belajar hari ini bahwa percayalah kepada firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Sekalipun kita belum melihat, namun kita harus tetap percaya. Dari Ararat, Armenia, saya menyampaikan. Saudara bisa lihat kisah Nuh dari Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama, judul perikopnya air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Saudara, ya ada satu yang menarik dari kisah Nuh di sini. Firman Tuhan berkata, ya ketika Tuhan akan mendatangkan penghukuman sebab dunia ini sudah begitu jahat, ada begitu banyak dosa yang terjadi di dalamnya, dan Tuhan hendak memusnahkan semua manusia yang tidak taat, ya, dan semua orang telah berbuat dosa.
Pada waktu itu Tuhan berkata, ya, kita lihat Kejadian pasal 7 ini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Mengapa Tuhan memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan dan terluput dari air bah? Karena dengan jelas Alkitab berkata, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara, orang-orang benar, firman Tuhan berkata, hanya orang yang hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan, mereka yang akan mengalami keluputan. Kita belajar dari Gunung Ararat ini, dari kisah Nuh ini, dikatakan bahwa Tuhan melihat loh, bayangkan di seluruh bumi, di seluruh dunia yang didapati benar itu hanya Nuh. Dan karena itu Tuhan menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya. Ya, karena itu Tuhan perintahkan dia buat bahtera, saudara. Mari hari-hari ini kita tahu bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Dunia ini semakin jahat, semakin berdosa. Bagaimana kita bisa mengalami keluputan dalam segala hal di tengah masa yang sulit? Di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Cuma satu, saudara, mari kita hidup. Dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita menjadi orang benar. Karena kita dekat dengan Tuhan. Dan Nuh mengalami keluputan. Orang benar akan mengalami keluputan. Hanya orang yang bergaul dengan Tuhan yang akan diluputkan di tengah-tengah kesulitan zaman yang akan terjadi begitu luar biasa hari-hari ini. Karena itu saya berdoa, saudara, biarlah kita semua, saudara dan saya dan semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, ya mari kita hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Buang semua dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, ya semua dosa, judi, perselingkuhan, ya ketakutan, kekhawatiran, bahkan lepaskan pengampunan. Kalau saudara hari ini punya sakit hati, kita mau mengejar perkenanan Tuhan supaya sama seperti Nuh diluputkan dari kebinasaan kekal, kita pun juga akan mengalami keluputan yang dari Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara pendengar Mesbah Doa malam hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap kami di hari-hari terakhir ini untuk hidup benar, sehingga kami juga diluputkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan kami percaya persoalan kami, masalah kami, di dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar. Kami mengucap syukur, kami berserah hanya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Seperti Engkau menyelamatkan Nuh dan keluarganya, Engkau juga menyelamatkan kami di hari-hari terakhir ini. Karena itu Bapak Ibu, mari kita membuka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, dari Gunung Ararat, saudara, saya berdoa biarlah seperti Nuh kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan karena kita rindu mencari perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.